Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang pertama hingga keempat. Kolose 3 ayatnya yang pertama hingga keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini secara sekilas, maka kita diajak untuk mengarahkan pemikiran kita kepada yang di atas. Memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi. Mengarahkan pikiran kita bukan kepada hal-hal duniawi, tetapi kepada hal-hal yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita, yakni penebusannya. Tetapi apakah artinya kita diajak untuk melupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita melihat di ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia, dengan Dia dalam kemuliaan. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa Kristus adalah hidup kita. Artinya kita bukan serta-merta melupakan apa yang ada di dunia ini dan hanya mengarahkan ke atas saja, kepada Tuhan saja. Tetapi dari bagian ini kita diingatkan bahwa kita harus tetap memikirkan apa yang ada di sekitar kita. Namun bukan untuk menjadi pertimbangan yang utama, tetapi di dalam pemikiran bahwa bagaimana saya sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus harus menyatakan penebusan itu di tengah dunia. Bagaimana saya harus mengarahkan kehidupan saya supaya bisa orang-orang melihat Kristus melalui kehidupan saya. Karena Kristus adalah sumber kehidupan kita yang sejati dan kita telah mati. Dan hidup kita yang saat ini kita jalani tidak lain dan tidak bukan hanyalah Kristus saja. Kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah, bukan kehidupan yang berorientasi kepada dunia. Oleh karenanya bacaan ini mengajak kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk benar-benar bagaimana tetap kita melakukan bagian kita di dunia ini. Tetapi kita melakukannya bukan di dalam kacamata kita. Melakukan segala apa yang kita lakukan ini, melakukan segala aktivitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Mengakhiri hari ini Bapak Ibu, marilah kita merenungkan kehidupan kita. Apakah hidup yang telah kita jalani telah kita persembahkan kepada Kristus? Apakah di dalam mempertimbangkan segala keputusan yang akan kita ambil, kita telah memakai kacamata Kristus, memakai pertimbangan yang berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk kepentingan atau kemuliaan diri kita sendiri? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami melalui bacaan ini diingatkan untuk memikirkan segala sesuatu, memikirkan kehidupan kami bukan di dalam kacamata duniawi, tetapi di dalam kacamata Kristus saja.
Biarlah ya Bapa kami mengarahkan hidup kami agar Kristus boleh nyata dan kami boleh mencerminkan kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi dan memenuhi kehidupan kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian mengingatkan kembali untuk ibadah hari Minggu. Pendaftaran ibadah hari Minggu telah dibuka sebagaimana biasanya setiap hari Selasa. Bagi Bapak Ibu peserta lansia, silakan mendaftarkan diri lewat grup WA Lansia GKI Cicurug atau dapat menghubungi Penatua Elisa Pujianto selaku penatua pendamping dari Komisi Lansia. Juga bagi rekan-rekan yang berusia 17 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri untuk ibadah umum lewat link yang tersedia yang biasa di-share di grup-grup. Dan diingatkan kembali bahwa peserta ibadah umum, usia terendah ibadah umum adalah 17 tahun. Bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun atau bersekolah di bangku kelas 9, 3 SMP, atau kelas 12, 3 SMA, dapat mengikuti pendaftaran peserta ibadah remaja, di mana ibadah remaja diadakan jam 9 pagi dengan link yang tertera di grup Komisi Remaja maupun yang tertera juga di dalam tayangan ini. Atau bagi adik-adik juga yang berusia di bawahnya atau bersekolah di kelas 7, 1 SMP dan 2 SMP, 8, silakan mengikuti ibadah onsite kelas Immanuel kalau tadi ibadah Komisi Remaja untuk 3 SMP sampai 3 SMA. 1 SMP sampai 2 SMP silakan mengikuti ibadah kelas Immanuel secara onsite, di mana pendaftarannya dapat lewat grup WA kelas Immanuel atau menghubungi Ibu Irin. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan pada esok hari Rabu, kita bersama dengan Komisi Lansia akan menyelenggarakan persekutuan rumah tangga secara online jam 7 malam seperti biasa secara online lewat Google Meet. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.